dia ngejar target buat ngebahagiain seseorang sampai dia lupa seseorang yang dia mau bahagiain. Oke, berarti cara perempuan untuk mendapatkan kebahagiaan itu adalah dengan selingkuh. Bingung ya bukanya gimana ya? Bingung ya bukanya gimana ya? Biasanya ada yang ngebuka ya kan, tinggal duduk manis nyiapin materi, ngobrol, ngebacot. Sekarang yang ngebukanya tahu-tahu di belakang layar. Emang ngeselin. Emang. Sakit perut. Iya. Lagi mau cuti. Padahal celana robek-robek. Tampangnya preman. Tampang tindikan. Kuping. Tampang tindikan, kuping preman. Kebalik. Rambutnya dikuncung. Udah kayak pin aja. Emang lemah banget dia. Tapi tadi ya. Karena kurang bahan. Kita jujur aja. Oh, oke, siap. Tapi kayak gue pernah denger kalian tuh pernah ngomongin mantan. Nah iya tuh. Ya nggak Pernah sih. Ntar gue lagi yang kenal lagi. Mantan. Apa nih? Lu ada bahan nih untuk kayak Kayaknya Opan ada nih. Ya mungkin. Mau ngeluarin unek-unek tentang mantan. Biasanya yang paling diem itu ceritanya justru paling Iya. membekas, Yang paling banyak berkesan gitu. Tapi gua nggak lucu hari ini. Nggak lucu. Nangis. Ini nih lucu. Tapi emang ada sih cerita Ya, mantan gini. yang Ada nggak sih Yang menyedihkan. pengalaman mantan yang kayak bahkan menyedihkan, bahkan menyenangkan dari lo deh? Kalau menyenangkan nggak mungkin jadi mantan. Ya tapi kan kayak kenangan nggak mungkin kayak pahit mulu ya. Gitu. Sih. Berarti sekarang kita mau membahas masalah Mantan part Apa? 2. Terima kasih mantan. itu nanti terakhir. Oh, biasanya terakhir. Nanti sekarang dong. Apa sih? Iya. Agung-agungan mantan. Udah pengen closing ya. Udah pengen closing. baru juga mulai. Udah, berarti ini Gimana mantan ya? ya? Ya, mantan. Kalau dari perspektif sendiri, menurut lu mantan tuh makhluk jenis apa? Manusia pak. Jadi umbi-umbi ya. Masih manusia. Masih dianggap. Masih dianggap. Ya, Kirain bisa digoreng gitu. Mantan terindah. Kayak lagunya Rais. mantan kemarin. Wah, masih anget. Masih anget. Berarti ceritanya masih banyak. Masih anget. Kalau kemarin kan kayak gue tentang ya bahas tentang bucin. Dia kalau si Azhar kemarin lebih ke kayak ngeri lah dia lah kalau kisah tentang itu. Emang dia hidupnya barbar semua anjir. Sampai yang pisau lah, ala segala macam. Udah dari lu deh, dari lu mantan. Kalau ngebahas mantan sih kebanyakan ya. Oh, ini lucu. Enggak. Gua nggak lucu, Pak. Sedih. Udah Sedih. siapin tisu. Mantan nih, kalau menurut gue sih ya dianggap biasa aja. Jangan dimusuhin. Iya. Jangan ditemuin. Bukan gitu juga. Ya biasa aja kayak pertama kenal sih kayak gimana sih kita kenalan nih. Sebelumnya kan kita nggak pernah ketemu. Iya. Ya kenalan aja biasa jadi teman gitu. Jadi nggak usah ada kata permusuhan atau rasa benci buat mantan tuh nggak ada. Tapi kan itu kalau misalnya pisahnya baik-baik. Baik-baik. Emang saya pisahnya baik-baik. Ya Nggak gue tahu, tanya-tanya ini makanya- anjing. Makanya saya mau cerita. Ya iya udah. Makanya. Tuh, tanya ya. Gimana? Maksudnya apa yang mau ditanyain dulu? Punya mantan berapa deh? Jangan ditanya gitu. Gini aja, jangan itu. Gue penasaran. Apa hal yang ngebuat lu sama mantan lu dulu tuh sampai lu mau pacaran sama dia? Pasti kalau kekurangan pasti kan banyak. Maksudnya, tapi gue mau nih alasannya kenapa gitu. Alasannya kenapa? Mungkin emang gue pertama kenal sama mantan tuh Yang mana nih? yang Open kemarin. yang masih hangat-hangat. Oke, siap. Gue kenal sama mantan tuh 2017 itu akhir tahun 2017 itu gue kenal. Lagi tahun baru. Enggak, belum. Oh, belum. Masih Lucu nih, bulan. lucu. Enggak, bukan. Gue bukan lucu ya. Orang lagi cerita sedih lagi. Nah, pokoknya itu gue ketemu di Bandung. Itu ketemunya pas lagi ada perkemahan di Jawa Barat. Iya. lagi kemah. Iya, ketemu Ketemu di tenda.
Enggak, di depan tenda. Habis itu ke tenda. Jangan gitu Iya, aku. kayak ketemu lagi kemah. Terus Ya intinya dia nganggap gue kayak orang nggak biasa gitu, kayak gue Bagus. orang enggak, bukan gitu Pak. orang nggak biasa tuh gimana ya? Enggak, maksudnya gini, kayak dia tuh nganggap gue kayak orang Jadi-jadian. bandel atau apa, mungkin dari situ. Pecicilan lah ya. Kan lu pecicilan. Oh gitu, Iya kali. masa sih? Enggak baik-baik. Iya. Lu gitu. Dia ngelihat sisi yang beda dari lo. Nah mungkin dari situ gue juga Terus pacaran tuh. ya intinya Singkat Dekat. cerita. singkat ceritanya gue kenalan dah tuh. Itu kebetulan posisi rumah gue sama rumah dia jauh banget. Oh, LDR dong. Iya. Tapi gue jalanin hubungan itu. Tidak menyurutkan semangat. Nah, itu gue jalanin hubungan itu hubungan LDR ini nggak Pacarannya kapan itu langsung pacaran gue hubungannya? iya langsung pacaran setelah perkemahan itu langsung pacaran kan. Gercep ya bang. Ya. Tapi gue bisa ketemu dia lagi setelah perkemahan itu di tahun yang beda. Gitu. Jadi Dia lu bisa ketemu ketemu cuma lagi. gara-gara. Lama ya. Ya paling 2 bulan tuh. Soalnya bulan November kan gue ketemu sama Ngapain tuh Oke. ketemu? Biasanya. ya gimana sih ya, kenal sama orang tuanya. Pertama sih emang kenal Tapi pernah nggak sih main ke rumahnya? sering. Sering. Ya udah. Hampir mah. Gue pas sekolah gue Itu nggak LDR dong, ya LDR sih, cuma kan kayak masih oke lah. LDR-nya anak sekolah kan Iya, beda, Pak. kalau gue kan kayak yang namanya LDR itu kayak yang minimal beda provinsi lah ya. Iya bener. Nggak beda provinsi, Iya, intinya emang lu terbatas Nah, dari untuk jarak dan ketemu, waktu ah, gitu. kayak Itu. gitu ya kayak gitulah. tapi Kalau untuk kayak lu masih bisa nggak tiap hari sih, kayak sering banget ketemu. Menurut gue 2 bulan sekali, sebulan sekali, seminggu sekali. nah itu menurut gue itu Terus bukan sebulan. LDR, cuma kayak rumah lu jauh aja gitu. Jauh. Jarak rumah lu sama rumah jadi jauh aja gitu. Kalau itu SDR, Pak. Short distance relationship. Oke, lanjut. Ya intinya kayak gitulah. Itu kan pas pacaran kan kita ngomongin mantan nih, terus putus nih. Kenapa? Akhirnya putus itu kenapa? Ada masalah apa? Jeng. Ngungkapin nggak ya? Jadi gimana ya? Emang jodoh Out mati, rezeki itu ada di tangan. Allah. Tangga. Kok di tangan sih? Parah. Tangga julid. Nah, Allah kan udah ditentuin lah pokoknya masalah jodoh. Tapi gue sih bersyukur karena posisi sekarang mungkin dianya udah bahagia, apa guanya juga bahagia atau enggak. Iya, itu kan kayak setelahnya lo putus. Gue tanya kayak Masalah apa yang ngebikin lo putus? masalah apa yang bikin lo bener-bener oke kita pisah nih? Apa? Sebenarnya sih gue nggak mau akhirin tuh hubungan itu karena emang kedua orang tua gue udah pada kenal satu Intinya, sama lain. ya, Ya karena emang ada orang ketiga aja. Oke, asik dalam hubungan emang. Tapi lu ngerasa sih kalau menurut gua ya, tamu itu nggak akan masuk kalau nggak ada yang bukain pintu. Ya mungkin gini, gue pernah ngelakuin satu kesalahan yang mungkin buat dia ngerasa terkekang. Wih, ini nih. Oke. Apa tuh? Ap- Berarti tadi yang kayak orang ketiga itu yang lebih lu yang serong, Iya. apa dianya yang Jadi mungkin sepemikiran gue. Di antara mereka lah pokoknya. Sepemikiran gue ini mah ya. Kalau gue sih. lu yang selingkuh. Orang ini berarti selingkuh dong? Iya, Lu apa cowoknya? ceweknya lah. Oh, iya. Lu Kan nggak dia lihat yang ini masih- muka-muka iya. yang sedih siapa? Yang gitu loh, Pak. Yang terzolimi. Iya. Tisu. Bisa lanjut. Jangan ambil tisu kalau mau ke kamar mandi, Bah. Mulai. Ini sedih ya. Sedih. Bisa lanjut. Ya intinya emang guanya ngerasa apa sih egois juga sama sikap gua yang emang terlalu ngekang dia. Dulu kan emang pernah dari kampung ke sini bareng. Itu sampai bareng mau Ngerantau ngelamar. gitu? Iya, rantau bareng jadi ngelamar kerjaan bareng. Sampai akhirnya gua Serumah kerja bareng.
Oh enggak. Oh enggak. Enggak ke situ, enggak ke situ, enggak ke situ. Lagi sedih ini lagi sedih, ini lagi sedih. nahan air mata nih. Tolong dibantu. Tolong dibantu. Liputannya berapa? Sampai akhirnya lo kesini berusaha buat berjuang bareng. Nah, Dan- itu pas gue lagi kerja tuh. Heeh. Heeh. Kan gue ngelamar nih sama dia, gue dapat kerjaan. Ngelamar dia, ngelamar kerjaan. Oh, Ngelamar kerjaan. ngelamar kerjaan. Iya. Gue dapat kerjaan, habis itu mungkin dia ngerasa nggak enak karena Lu miskin. betul. Oh, siapa? Betul. Karena emang ya gaji tuh emang nggak seberapa sih, gaji nggak seberapa, tapi ya cukup buat makan gitu. Iya. Buat Buat gua aja mah belum bisa nyukupin kebutuhan yang apa yang dia mau gitu. Dari situ dia Kayak kayak sadar nih kalau lu keret. ngejauh dari gua. Dia ada temen di Jakarta, katanya emang ada kerjaan di sana di mall. Teman kerjaan bareng. Teman sekampung dia, cuman dia temannya ngajakin dia. Awalnya dari teman kan? Iya. Nah dari situ akhirnya dia kerja juga. Bareng. Gua juga yang nganterin dia. Cowoknya. Gua yang Saya nganterin yang dia ke nganterin Jakarta. Ah, iya. Gitu. Ibaratnya dia mengantarkan untuk perpisahan, Pak. Iya, sedap. Iya kan? sedap. Tapi lo tuh kayak Kok mukanya pada saat sedih ya? itu kayak sakit hati nggak sih? Kayak Jadi- ngelihat dia sama yang lain. Waktu itu emang belum kejadian kayak gitu. Jadi ketahuan nih, sebelum belum ada masih belum. Jadi emang gua kerja di satu perusahaan yang Lo tempatin sekarang. terus 2 bulan berjalan tuh emang sering banget gua pulang pergi ke Jakarta, ke Bekasi, Demi ketemu nengokin dia, Iya. temu dia, Nengokin gitu. dia, gini. Iya. Enggak, Jay. Enggak gitu. Ya intinya ada 1 minggu sekali lah, hampir setiap. Apakah keputusan Balik lo pisah sama dia merupakan keputusan yang benar? Menurut gue sih emang jadi mikirnya tuh gini, gue juga pengen punya pengalaman kan dalam kerjaan. Iya. Nah, dia juga, menurut gue juga pasti dia juga perlu itu gitu. Makanya kenapa gue harus kayak ngatur-ngatur dia buat lu harus kerja di sini, lu harus kerja di sana. Nggak bisa. Nggak cuma tentang Iya. cinta. Iya, itu. Oh, Makanya gua bebasin dia mau kerja di mana aja gitu. Tapi kan ya mungkin takdir berkata lain kan. Iya, udah ngomongin takdir. Tapi mulu, sejak udah. saat itu berarti pemikiran lu pun dalam hubungan pun udah mulai berubah. Ibaratnya lu nggak merasa bahwa dengan memiliki dia, lu harus mengkang dia, udah nggak kayak gitu. Sempet ada pikiran kayak gitu, cuman gimana sih cemburu? Ya, Ah, gue pernah di posisi itu. posisi posesif. Iya. Tapi cemburu sama posesif itu 2 hal yang berbeda. Beda, cuma kayak Buat bisa gua. mengakibatkan hal yang sama, kayak pasti ya hubungannya nggak enak pasti. Iya. Kalau posesif tuh ibaratnya lu kelihatan nih sama cowok dikit aja, bahkan nggak usah berdua deh. Lu lagi main nih sama Nah, itu teman-teman yang cewek hal lu. hal itu yang gua Yang lakuin. kayak gitu tuh itu ngabarin. namanya tuh terlalu posesif gitu kan, terlalu protektif gitu. Padahal gua nggak tahu dia ngelakuin apa. Iya. Padahal dia cuma sekedar kayak emang kangen sama temennya gitu, apa segala macam. Tapi kan yang hah? Apa, Bo? Parah lu. Tapi kan emang kita juga punya, maksudnya Punya dunia lainnya. serem. Enggak, maksudnya kayak enggak Iya, lu semua punya tentang. kehidupan Iya. masing-masing. Iya, Dia lu punya mau kehidupan cari lu punya- pengalaman juga kan. Maksudnya gini, kalau emang ada hubungan ya kenapa nggak terbuka juga gitu. Kalau gue sih maunya hubungan tuh berarti lu berharap dia terbuka. Oh, ini aku sama cowok lain, kamu nggak apa-apa ya gitu. bukan gitu juga, Pak. gitu juga. Emang Udah lu jujur, Pak. emang dulu pernah kan WhatsApp dia tuh gua sadap gitu. Weh, Gua sadap kan. Nah, cool banget lagi. tapi sepengetahuan dia gua Oh, jadi sadap. dia tahu kalau dia tahu. lu- oh. Tapi dia dia pura-pura bego. kok pura-pura bego. Dia pura-pura nutupin. Iya, pura-pura tanya. Ibarat Iya, zaman-zaman pura-pura Bego dulu. mah terlalu keras. Itu mantan gua. Oh. Masih sayang ya, Bun. Saya masih ada, Pak. Iya. Saya masih ada. Tapi ya gimana? Ya intinya sih gitu. Jadi banyaklah masalah
pas di hubungan itu, dan sampai akhirnya gue resign di kerjaan itu demi dia, karena emang dia nuntut Untuk dekat. nuntut gue buat nikahin dia. Weh, Oh, jadi lu berusaha untuk apa ya? Memenuhi ekspektasi dia dengan lu apa? keluar. Iya, Terus keluar mencari dari yang kerjaan lebih sendiri. better. Jadi kan emang Padahal belum pasti juga kan maksudnya. kerjaan kan emang kerjanya penghasilannya nggak tentu kan. Iya. Kebetulan waktu itu emang sempat kerja di bank, jadi setiap chip target lumayan Dapat, juga hasilnya. Nah itu setiap bulan gua kumpulin kan modalnya, gua kumpulin dan akhirnya sampai orang tua gua tahu juga, gua ngumpulin itu buat Untuk dia. menikah. Heeh. Iya, Intinya buat tujuan itu aja gitu. Nah, buat ngelamar dia ya. Ininya. berat ya, Bun. Nah, gua Ini dia, nggak gua bilang. suka dari cewek nih. Gua nggak bilang ke dia buat, maksudnya Ya, ngapain masih juga bilang ya, gitu. intinya kayak lu Iya, berusaha, benar. Iya. tapi ya Benar. udah. Ya udah cuman gua aja Tapi yang kadang kalau kayak gitu tuh kayak perempuannya juga ngerasa karena emang perempuannya minta buat lo nikahin si perempuannya itu, dan dia ngerasa kayak lo nggak terbuka sama dia tentang usaha lo, ceweknya jadi mikir Nah, lo nggak ada iya, gua suka usahanya nih. gitu. Iya. Kayak kenapa nggak lo, ya kita Ngomong berdua nih. tuh bener-bener terbuka gitu, Rencanain ngomongin, gitu ya. rencanain dan apa usaha lo gitu. Jadi kan kelihatan nih usaha lo. Jadi ceweknya juga ngerasa kayak oh iya ya, ini cowok gue udah berusaha banget nih sampai segininya. Ya udah pasti susah banget sih buat ngelepasin orang yang udah bener-bener berjuang buat kita gitu loh. Tapi- salahnya ya lo kenapa diem aja? Kenapa lo kayak mau berusaha sendiri tanpa ngasih tahu ceweknya? mungkin Oh, fokus ini loh. Dia punya unak-unak, coba ditanya dia deh. Oh. Iya dia. Gimana mau jawab sekarang apa nanti? Ya sekarang Selesaiin aja. Intinya sih Pol keluarin, los. selesai nih meja ini. dan dimakan juga. intinya sih gue pokoknya nggak mau sampai dia juga tahu apa tujuan gue. Ya intinya dia minta ya gue secara Karena cowok tuh emang gimana ya, maksudnya Iya. lebih sifatnya tuh nggak mau banyak omong. Nah, Ya kan bener iya kan? bener. Cowok tuh Bener nggak mau juga. banyak omong, Iya. tapi tuh apa ya, berusaha membuktikan dengan Padahal, setiap usaha gitu loh. Padahal banyak cewek yang bilang butuh pembuktian bukan ucapan. Iya. Nah, kita pengen buktiin, Nah. cuma dengan kita kayak oke lah. Sebentar. main. Anda tuh membela siapa ya? Tadi dia ngomong iya, saya ngomong terus iya juga. Cari aman banget ya. Cari aman banget Sana ya. sini masuk. Gue takut ditanya anjir. Iya kan? Kalau cowok tuh emang lebih ke kayak ngerasa ya udah, maksudnya Iya, nanti kalau udah bener-bener siap, udah tinggal tanggal mainnya doang, Iya. tak langsung ngomong gitu kan. Iya, itu tapi sih yang selama tuh. perjalanan lo usaha itu ya lo nggak pernah ngungkapin itu ke perempuan. Jadi Gua- ya sebagai perempuan kita kayak ngerasa Oh, ini orang diem. ini orang Iya. lu sana, iya kan? Iya kan? Bener, masuk Iya kan? Bukan gua doang. Iya maksudnya kayak cewek tuh pasti ngerasa kayak Coba tanya di pemikirannya dia sendiri deh. Tapi gini, kalau gue sih Alasan kenapa lo kayak oke lah. diem aja gitu. gua nggak usaha. diem. Gua udah pernah bilang ke dia, tunggu aja, nanti juga ada waktunya. Iya. Gua udah sering berulang kali gue bilang kayak gitu. Dia suka nanya kapan mau ngelamar, kapan mau nikah, kapan mau ngelamar. Karena perempuan butuh kejelasan. Bentar. Gue mau nanya nih. Lu putus sama dia nih. Oke, putus. Ada orang ketiga. Mm-mm. Iya kan? Pasti lu tau lah alasannya kenapa dia menerima orang ketiga itu. Ya pasti salah satunya itu kan, faktornya, alasannya itu kan. Mungkin karena emang Apakah cowok itu lebih better dari lu? ya umurnya juga lebih terpaut jauh sama gua. Lebih matang lah Ya ibaratnya. udah matang, lebih siap ya. Dari kerjaan Lebih siap. mungkin lebih ya dari dikatakan siap gitu. Ya gue juga nggak tahu kerjaan. Tapi lu pernah nanya gak sih kayak oke lah mungkin kayak untuk lu nanya gimana ya, nanya kenapa sih lu mau putus sama gue sih, alasannya apa? Mungkin nggak semua orang bisa jawab, tapi lu pernah nanya gak sih alasan dia kayak ninggalin, oke lah kita putus pan kayak gitu. Karena orang tua. Orang tua nggak setuju sama lu, orang tuanya Jadi dia nggak setuju sama lu. bukan nggak setuju sih. Jadi emang sebelum kejadian dia pernah ke gap sama gua, dia lagi bareng sama si cowoknya. Itu pas kebetulan banget gua habis
dari kampung buat nyiapin Ah. apa yang dia mau. Weh, sedih. Itu emang cewek tuh kayak gitu. Iya. Emang gitu cewek tuh. Hey. Kenapa cewek kayak gitu sih? Kenapa sih? Kenapa Iya. sih? Kenapa Kenapa kayak cewek kayak gitu? Korbannya di sini loh. Karena perempuan maunya yang pasti, yang jelas. Ya tapi kan karena kejelasan itu kan butuh juga kesiapan. Nah, itu. Ya kan? Itu yang harus dipikirin sebenarnya. Iya sih. Tapi nih, menurut gue nih ya, Hmm. gue melihat kayak kenapa Opan sama ceweknya sekarang itu putus terlepas dari ada orang ketiga lah. Menurut gue tuh kayak yang kan dia bilang tuh kayak dari kerjaan dia masih masih itu. Ya gue tanya deh ke lu deh, cowoknya yang jadi orang ketiga itu sama lu deh, lu pasti bisa lihat lah, bisa bandingin lah, Bandingin gua bandingin sama nih, ya pasti lu juga kayak oh mungkin dia lebih baik nih. sebenarnya sih kalau dibandingin gua sama si cowok itu, jadi kerjaan tuh emang kata dia si cowok itu kerjanya cuman ojek online kayak nganterin makanan gitu. Ya. Nah si cewek, si mantan gue ini dia kenal si cowok itu karena ada yang ngenalin juga teman satu kerjaannya. Pas itu emang ketemu, terus juga gue juga tahu, dia juga cerita sama gue kalau dia bakal ketemu sama si cowok itu. Panas dong kan ya sebagai Yeah. cowok kan. Asik. Iya kan, bener kan? Asik. Bener, panas. Makanya dari Terus situ, lah timbullah itu Overthinking. protective. Tapi emang yang paling susah itu kalau dalam hubungan, kalau lu ternyata udah ibaratnya ketahuan gitu ya, lu selingkuh atau misalnya sekedar jalan berdua nih, itu susah lagi sih buat percaya. Iya, emang. Kayak Emang yang makanya dari situ gua pikirannya kemana-mana cuy. Iya, kayak ibaratnya walaupun lu mencoba percaya nih, ini gelas nih dijatuhin nih, coba ya. Jangan. Oh, jangan. Coba. Biar nggak ngantuk gitu kan. Ya kali dijatuhin. Ini gelas nih, anjing. misalnya habis diminum, Seger. alhamdulillah. Terus jatuh nih, pecah. Puji Kalau lu Tuhan. satuin lagi nggak bakalan Kembali. Iya. seperti semula. Nah, itu. Kepercayaan lu udah Kepercayaan kayak hilang. gitu. Berarti tadi apa yang gue itu kebantah nih sama. Oh, jadi kayak gue jadi lihat kayak kayaknya dia mikir juga kayak Opan nih udah mikirnya kayak aneh-aneh terus, kayak overprotective Iya. ke itu, jadi kayak mungkin si cowok itu nyajikan bukan lagi itu, tapi nyajikan nyaman lah yang selama ini hilang dari diri lo mungkin. Tapi gini, kalau misalkan lu jadi gua nih, Ah, gua pernah bilang ke dia, lu mau chatan sama cowok siapapun, kalau lu kasih tahu cowok itu siapa, gua nggak bakal marah. iya, Gua udah pernah bilang kayak gini, tapi Dia malah sembunyi. setelah gua ketemu sama dia dan buka handphonenya, dia malah jeng. Itu, Pak. itu. Kenapa ya, Pak? Kenapa? Kayak lu Kenapa? merasa terpojokkan nih sebagai wanita Kenapa nih. cewek tuh sebenarnya udah dikasih kebebasan nih? Oke, Udah nih, dikasih kita nggak kebebasan ya kan? ketemu titik temu nih. Heeh. 3. Ya kan? Karena perempuan Kenapa? nggak ngedapetin kebahagiaan itu dari pasangannya. Nah, si Kebahagiaan dalam Itu. hal, maksudnya Kayak mungkin cowoknya tuh udah terlalu sibuk sama Ini tujuannya mungkin dia, pas sama ngejar, pas- targetnya dia, Iya. sampai dia lupa sama apa yang kebiasaan yang sering dilakuin buat ngebahagiain perempuannya gitu, sampai dia ngejar target buat ngebahagiain seseorang sampai dia lupa seseorang yang dia mau bahagiain. oke, berarti cara perempuan untuk mendapatkan kebahagiaan lain itu adalah dengan selingkuh. Kan nggak harus Nggak, kayak gitu nggak. juga. Iya kan? Nggak harus kayak gitu Nggak gitu juga. ya. masing-masing Kadang sih, juga masing-masing mungkin ceweknya Opan pas kayak gitu, ada cowok yang memberikan Langsung masuk, Iya. langsung Ada masuk celah. ngasih kebahagiaan. Jadi ya udah. Tapi sebenarnya emang di saat itu dia tuh emang bingung juga pas emang udah kayak ngasih dua pilihan mau sama gua apa sama dia, emang dia bingung juga karena Bingung apa? lah. Karena emang Pengen dua-duanya. mungkin. Tapi kan nggak Gak bisa pengen gitu. jauh, bisa. gak pengen jauh dari Opan, gak pengen jauh dari Iya. biasanya kayak gitu sih cewek. Emang kayak gitu. Jangan gitu dong. Emang gitu. Kalau lagi ada Opan maunya sama Opan. Kalau lagi ada dia maunya sama dia. Iya. Jadi Kalau emang lagi nggak ada 11 dua-duanya, 12 sama ya gitu lah.
Oke, lanjut apa? Tapi emang bener sih ya, jadi emang si cewek itu emang nggak bisa jauh dari Kita. gitu, Oh, berarti sebagai cowok. kalau lu berkesimpulan bahwa cewek itu emang lebih susah dalam melakukan hubungan jarak jauh, LDR gitu. Gitu. Ya. Kenapa? Jauh. Padahal kan dari sudut cewek kenapa? Padahal setahun setengah gue ngejalanin hubungan itu LDR cu. Ya maksudnya udah terbiasa gitu kan harusnya kan. Padahal Mungkin udah ada di dalam titik jenuh. mungkin gini, gue sih bukannya sujud atau apa ya, tapi pernah Boleh lah suzon lah mantan Dikit, ini. dikit. Iya. dikit aja. Iya. Tipis-tipis aja. Tapi emang mungkin karena pergaulan di sana kan kita nggak tahu lebih karena bebas mungkin ya. Gue pernah waktu itu kan emang pas gue gapin dia lagi berdua sama Serius lo sama cowok. Iya, itu pas Kalau gue tendang-tendang pas lagi injak hujan injak. loh. Wih, Itu hujan di Kemayoran ada banjir backsoundnya cu. nggak? Ada backsoundnya nggak? Lihatlah. Bukan gitu dong, beda server Pak. Beda server. Oh, bukan. Ya intinya gitulah. Itu menurut gue sih pelajaran banget buat gue. Jadi pas hari itu gue berangkat dari Brebes ke Bekasi, itu malam Sabtu. Hari Jumat malam Sabtu itu gue berangkat. Nyampe di Bekasi itu hari Sabtu gue istirahat sampai jam 3 sore hari Sabtu. Jam 3 sore gue kabarin dia nggak ngabarin gue. Gue nyari nih. Dia nggak balas telepon gue. Terus abis itu jam 10 malam gue samperin dia malam-malam. Hujan. Itu sampai jatuh Becek. sampai jatuh dari motor gue. Gue tahu. Motornya nggak apa-apa? Hah? Motornya nggak apa-apa? Gue berdarah-darah pak jatuh dari motornya. Motor mah nggak peduli. Ya intinya Orang mah temen jatuh yang ditanya temennya malah motor. Mahal motornya. Oh iya bener. Iya. Iya nggak sih? tapi sehat nggak ada harganya cuy. Iya. Setelah lu jatuh dari motor, akhirnya lu nyampe nih. Lu masih bela-belain buat nyampe ke tempatnya dia. Nggak pulang. Iya, jadi emang ada satu temannya yang emang Komunikasi nih sama Iya. gua. Jadi dia kayak Nggak lu tuh harus tahu dia ngelakuin apa aja. nggak kayak lu tiba-tiba ujuk-ujuk datang, bukan, tapi karena udah Ada konfirmasi dari Ya, yang pasti intinya sih gue percaya dulu sama dia kan. betul. Dari awal tuh emang gue percayanya sama dia. Dia temannya dia. Ya gue kan baru kenal sama dia, masa gue percaya langsung Sama begitu orang baru. aja gitu kan. Tapi di Lu sisi lain, tertantang nih. di sisi lain ya kenapa nggak harus percaya juga sama dia. Ya kalau emang Bener kenyataannya gitu, ya kenapa kita nggak coba Iya, buktiin. dulu aja langsung gitu. lo buktiin. langsung Nah. tergugah untuk kayak Sampai Iya. akhirnya lu berani buat membuktikan apakah benar. Nah itu sampai gue nelpon dari Bekasi sama temennya nih, dari Bekasi nyampe ke Kemayoran, sampai jatuh juga gue masih teleponan sama temennya. Sumpah, demi biar kayak Gimana, kalau dia gimana, pergi, gimana? kalau dia kemana itu Lu kayak nunggu langsung nih. jatuh gitu. sumpah gue beneran, sumpah itu. Tapi untungnya kan di belakang itu emang mobilnya pada gede-gede banget tuh. Kalau udah deket ajal mah, Iya. tapi kan Allah Kan berkehendak tadi lain. kata lu jodoh maut Nah, itu Nah. kuasa Tuhan. Bukan Mending kuasa mau- tetangga. Mending mau yang hilang apa jodoh yang hilang? jodoh dulu. Mau Nah, nih. Ya makanya itu kan lu berarti kan ya udah lanjut Ya jadi tuh. dari situ emang sebelumnya dia tuh ngekosnya, gue kan tahu kosan awalnya di mana. Iya, tapi Terus pindah tuh. Pindah. Gue nggak tahu kan kosan baru dia tuh di mana, makanya gue konfirmasi ke temannya. Ini kosannya di sini sampai disebutin dan akhirnya tahu Ketemu juga nih. ketemu. Pas itu emang lagi hujan kan, itu airnya Enak udah naik tuh. juga, Enak tuh hujan. Iya. Konteksnya sedih Pak. Oh iya. Sedih. Habis itu gue Lanjut, gapin, siapa yang nggak marah? Dia Nggak, lagi. Langsung lu dobrak tuh. Lagi gitu. gini. Cap. Lu dobrak itu enggak kayak gini? Kayak gitu enggak? Enggak. Langsung videoin nggak? Videoin. Biar viral, Enggak. masuk sampai turah. Nggak harus kayak gitu juga. Asik. Nggak harus kayak gitu. Jadi pas gue gapin kayak gitu, jadi di situ ya emang gue sakit hati banget. Tapi gue emosi ke cowoknya. Sebelum itu si cowoknya pernah nelpon sama gue pas gue di kampung. Dia ngomong kayak gini, gue nggak bakal berhenti berusaha dapetin
cewek lu kalau lu belum ada ikatan apa-apa. Iya, ya emang. Ya nggak ada salahnya. Emang juga. Nggak ada salahnya juga. Ya orang nikah bisa cerai lagi. Cuman kalau ceweknya mau, ya nggak sih. iya. Cuman ya kalau orang tahu malu ya. Ya itu. Nantilah. Itu. Orang namanya cinta membutakan segalanya. Nah, Nunggu lu putus dulu gitu. Gue jahat kapan ya? Bukannya menunggu kapan ya? gua harus ngebelain gua deh. Parah banget. Ya udah. Pokoknya kayak gitulah. Dari situ emang kejadiannya singkat banget. Gua Lu kan nggak terima tuh sama cowoknya, lu berkelahi ataukah cuma kayak yaudah lu cukup tahu doang terus pulang atau gimana? gua dibenek sih sampai nangis waktu itu. Anjir. Sumpah Ya, emang. ya karena emang ya, gue Iya. mungkin kalau di posisi itu kayak yang nggak nangis juga sih, cuma kayak berat untuk kayak gue pernah di posisi itu, cuma kayak gue belum pernah kayak bener-bener ngegapin di depan mata gue, paling kayak sekedar chat doang sih. Itu mah hal biasa. Ya makanya itu kayak yang lu rasain di pas itu tuh, itu lu ketemu di kamar Enggak. atau ketemu di mana? Enggak, dia di luar kayaknya habis makan. Iya. Habis Di udah luar. jalan. Iya, basa-basa Bareng sama. tuh. Nah, harusnya Bareng. abis itu dari itu lu ajakin bertiga, lu seduhin kopi. Wih, mantep. Iya. Ngopi ngerokok, guys. Ajakin duduk bareng, Berarti cicet. lu kegap tuh, Bret. Tapi seolah gini si cewek si mantan gue itu dia bilang ke si cowoknya gue udahan sama dia, padahal kan Berarti tuh kayaknya ceweknya juga emang iya. buka pintu. Nah itu. Nah iya, emang di situ juga dia cerita ke si cowoknya cerita ke dia, emang cowoknya tuh udah mulai nyaman banget sama dia, sama Ceweknya? si mantan itu. Ceweknya juga. Iya, makanya dia bilang kayak gitu. Terus di situ kok ada konfirmasi apa nih dari Nah dari waktu lu, itu dari emang dia? kejadian singkat, terus gue langsung telepon nyokap dari si Iya, cewek. sosok lo kayak udah nggak Oh, bisa nyokap jaga cowoknya? dia. Si ceweknya. Ceweknya kayak lo sosok kayak nggak bisa jaga lagi. Ya intinya Masalahin lah, ya udahlah intinya lo udahlah. Plot twist-nya. Kalau kita udah putus segala macem, tapi ya kan? di situ gue berusaha sih pengen bertahanin hubungan itu meskipun Nggak bisa, emang ya. Susah. posisi itu Segitu. menurut gue cewek di posisi salah segitunya kan, kenapa enggak apa sih Mencoba Tapi susah. nah Tapi tapi kan emang susah. susah Mau- dari situ juga gue banyak belajar. Lu- Emang waktu itu gue sampai dikasih nginep, emang waktu itu kan pengen kayak ribut tuh, ramai juga di situ, ada yang gimana sih komplek-komplek gang-gang Iya, kecil tahu, gitu, iya, jadi iya. banyak mulut yang Berarti keluar lo di situ kasar. nggak cuma kayak oke ketemu doang, berarti ada sesi ributnya dong. Iya, ada sama si cowoknya. Terus emang posisi gue juga, gue masih muda juga, emang dia udah dapat umurnya. Gue ya gimana sih, masih cengengesan, nggak tahu apa-apa kan. Ya lu sampai sekarang lagi enggak. Ya udah lanjut aja. Nah, dari situ gue mau pulang tadinya. Setelah kejadian itu jam 2 pagi. Selesai tuh. Iya. Selesai urusan segala macam Jam 2 sampai pagi. jam 2 pagi. Gue niatnya mau nginep di situ, Di mau tempat- sampai hujan berhenti, nunggu berhenti juga gue bela-belain. Lu jabanin Iya, gue bela-belain. Maksudnya lu tujuan lu untuk nginep di situ ngapain, Cai? Intinya sih Kalau gue biar sih- dilihat. kalau gue pribadi pulang Kalau- ngapain sih? kalau menurut gua kepastian itu kan penting. Iya. Oh, di Gimana? situ lu belum dapetin kepastian nih. belum Lu belum cakep dapet doang cuma Nah, kayak jadi belum- si cewek itu, si mantan gue ini, Masih dia bingung. nggak ngasih kepastian, terus nggak ngomong apa-apa, nggak banyak ngomong. emang tai sih. Kenapa sih cewek? Enggak. Kenapa sih? Enggak, gue juga punya pengalaman yang kayak ketika kayak gitu enggak kayak oke kalau pilih gue ya ayo, kalau pilih dia ya udah. Nah gitu, Ya, harusnya. mungkin dia masih mau milih mana yang terbaik buat dia. Ya nggak bisa gitu dong. Berarti harusnya. kalau misalnya Wah, udah cewek dijadiin tersangka lu. Pojokin. Ya kan ini kan Sudut kayak pandang dari cewek. kemarin kan cowok mulu ya itu kan, ini ada cewek mau ada cewek kita nanya gitu loh. berarti kalau misalnya cewek berpikiran bahwa dia bisa menimbang mana yang terbaik terlebih dahulu, cowok juga bisa memilih mana yang lebih baik dulu dong. Nah, tapi kenapa ketika kayak cowoknya yang kayak gitu, ceweknya yang ya gitu sih. Kenapa gitu loh? Kalau cowok dekat kalau cewek dekat sama cowok dibilangnya temenan. Iya. Kalau cewek dekat sama cowok Padahal cewek kayak semuanya
ceweknya atau cowoknya yang kayak cuma minta tolong doang. Ya Itu udah. tergantung sih, tergantung ceweknya. Tapi yang kayak gue Sebenarnya pengalaman semua sih. itu ya komunikasi sih yang paling Iya. utama. Yang paling utama ya komunikasi. Kalau misalkan memang dari keduanya emang udah punya komunikasi yang baik, ya nggak akan ada kata cemburu atau berlebihan. Nah. Meskipun dia cuma teman, ya udah gitu loh. komunikasi. Komunikasi yang paling penting sih. Dan Gue Ya juga. harus seterbuka itu. Setelah gitu gue sama sadar, pasangan. dan di posisi itu juga gue belum bisa nyadarin apa belum introspeksi kesalahan gue apa, jadi seakan-akan Masih Lu buta lah, menyalahkan masih dia buta lah. terus. iya, jadi emang gue di posisi kayak bener banget gitu, tapi emang pemikiran kayak gitu salah juga, Iya. emang salah juga. Kita Ya, harus mungkin ngertiin emang- juga posisi cewek kayak Mungkin gimana. umur lo juga masih. Nah, itu mungkin masih kecil, masih belum pecah lah. Bahkan- mungkin kalau ya bener dong. Kalau Iya, iya. kalau mungkin sekarang lo bisa masih mungkin udah bisa menyikapi lah. Tapi emang bener sih kayak masalah hubungan atau apapun bisa jadi pembelajaran ya buat Iya. kita jadi lebih dewasa. Kelihatan juga dari Opan kayak tadi kan bisa jadi introspeksi diri kan, jadi kayak tahu kesalahan dia apa dan mungkin bisa diperbaikin buat Iya. hubungan selanjutnya. Iya. Gitu. Setiap hubungan pasti ada pembelajaran. Betul. Terus kembali lagi pas waktu kejadian itu nih, gue sempet diajakin nginep sama Ustadz. Sumpah. Serem. Minta ilmu dia. Mau dikasih wejangan lo pasti. Pas kejadian itu. Iya, pas kejadian itu. Jadi anaknya datangin nih ke gua nih, Ah. ngomong ada masalah apa, kok sampai ribut-ribut kayak gitu. Jangan kalau Lu bisa ditarik. ditanya kayak gitu sama si anak Ustadz ini. Namanya Ustadz Embun. Ya, Buat buat, lagi. Ah. buat Pak Ustadz, makasih Pak. Makasih Pak Ustadz. Terus lo mau nih? Mau. Jadi waktu itu emang gua juga kalau lagi kedinginan kan, dia ngasih sarung, ngasih Segala macam ya, intinya baju. gitu. Pokoknya di situ gua Menyan. Celana dalam. kok Ustadz bukan dukun ya. Astagfirullahaladzim. Iya. Lanjut. Pokoknya dia ngasih makan, ngasih apa. Mungkin Allah ngasih jalan, Bukan ngasih jalan, ngasih kayak iya ngasih. Ibaratnya dari situlah lo tersadarkan gitu. Gue pernah ingat kata-kata Ustadz Embun, kata. oh berarti kan kayak lu mau nih ditarik untuk kayak ya kayak gitulah ketemu dia segala macam terus sampai pada akhirnya dia kayak ngasih wejangan lah ke lu apa tuh Jadi emang gue 2 hari nginep di sana, gue dapat pencerahan, pelajaran berharga banget buat gue. Dia ngasih pendapat kayak gini, jadi emang cewek mah nggak cuman dia aja. iya cowok juga kan. iya. Iya. aja. Cuman ya perasaan. iya gue tahu iya ya benar Terus juga sih perasaan apa? Ustaz. Perasaan apa? Gue belum tahu. iya perasaan apa Ya perasaan kan emang nggak bisa Dipaksa. nggak bisa dipaksa juga. Nggak bisa gitu diatur. aja. Nah, harus ada waktunya. Itu proses. timing Nah, itu. Oke. Jadi kata Ustadz Embun, Weh. udah sih ampun pak itu iya Ustadz gue. Oh, Ustadz, Ustadz itu. Oh, Ustadz. Anda ya. Macam-macam. daripada Ustadz bawaannya Ya intinya banyak banget pelajaran. Ya. Tapi pas di situ kebetulannya itu Ustadz Embun itu dia tuh pernah satu pesantren sama ketua yayasan di sekolahan gua oh dulu. jadi ya intinya ya Jadi alhamdulillahnya Ngobrol-ngobrol. ngobrol gitu sampai Nyambung. kamu sekolah di mana gini sampai tahu lah gitu. Tapi emang berharga banget sih. ya Pelajarannya. mungkin kita nggak mau nanya yang masalah urusan itulah Ustadz lu kenal si yayasan itu ya gue tanya kayak itu kan kayak lu udah dikasih ujangan segala Iya. macem baru segala macem mungkin lu juga udah mulai sadar nih nah abis itu kayak apa nih yang kayak lu kayaknya gue yang salah nih atau enggak lu nemu titik salahnya Hal apa yang jadi titik balik lu sampai bisa bikin kayak mungkin lu ngerasa sekarang udah lebih baik dari sebelumnya, pasti harusnya kan. Nah, Titik baliknya tuh apa? Maksudnya Udah perkataan ada apa pengganti? atau apa gitu? Belum. sampai sekarang Belum. kayak lu belum sadar kayak siapa yang mana yang salah kayak apa yang bikin kalian kok itu lu belum Kalau masalah itu sih udah lama gue dapetin pembelajaran itu, jadi ya intinya takdir tuh
emang nggak bisa takdir, ditentukan. kembali lagi ke takdir emang. Iya. Ya udah kalau lu udah percaya ke takdir, ya udah. Iya. Berarti kan Terus- tugas lu mungkin ya udahlah. Terus Ya udah, berarti ya udahlah, nggak ada yang perlu dijelasin Tinggal lagi lah. tunggu. Berarti dari situ kan Proses. lu paham bahwa nggak semua sesuatu yang lu inginkan pun bisa lu capai, Nah. ya kan? Dan nggak semua yang nggak lu harapkan sebelumnya ternyata malah jadi punya lu gitu kan? Ya udah, Titik Ya udah. tinggi mencintai seseorang ya mengikhlaskan. Iya. Mengikhlaskan. Siap, sedap. betul banget. Tapi sampai saat ini kayak lu udah pacaran lagi kah, atau lu masih hubungan lagi kah, atau lu yang sampai pas dia nikah pun sama dia udah nikahnya? udah. Anjir, ya itu udah bener-bener lu harus ya bener-bener maksudnya di situ pun ikhlas. itu mungkin titik terakhir lu, ya udah, Iya. udah. Jadi gua nyadar banget nih pas udah dia nikah, ngomong dari tadi, udah nikah. udah nikah. Jadi dia udah nikah, alhamdulillah gue bersyukur Ya, banget. didoain itu juga kayak- dia bahagia Ya, sama udah punya anak belum? keluarganya, keluarga. Baru gue nikah kemarin, Ya, baru ya, sebulan. kan bercep orang lagi covid kayak gini. Ya doain dong, harus doain. Semoga dia- dapat momongan ya, yang banyak, jadi yang keluarga yang 10. Lu sakinah, nyumbang nggak? mawaddah, Hah? warahmah. Nyumbang itu maksudnya nyumbang apa kado atau apa, lu datang nggak? Gitu. Sebenarnya sih gue nggak mau datang. Waktu itu emang dia juga nggak ngundang gua. tapi- Cuman dulu pernah ngundang, Hmm. tapi nggak disebutin waktunya kapan. Gua Cuma tahu. kayak besok datang ya kalau Enggak, dia nggak ngomong kayak gitu. Gua tahu dia nikah tuh dari temennya. nggak dia. Oh, jadi nggak secara langsung. Bisa ngapain datang kalau kayak gitu, udah. Iya. Bener sih. Ya emang kan salah nggak? Lo iya nggak salah. Iya, Terus maksudnya. kayak udah ikhlas nih. Heeh. Ya Udah percaya kan, aja belum? semuanya akan diganti yang lebih baik. Nah Ya, itu. amin. Tapi Lebih indah. sebenarnya sih gini. Gimana? Ya rasa sih emang belum hilang. Nggak bakal hilang ya, kayak gue Rasa- pernah bilang nih sama Badrul sama situ di podcast yang mana ya dulu, gue lupa intinya kayak kalau untuk masalah personal mungkin oke lah, gampang banget, tapi kalau untuk masalah Kenangan. perasaan, kenangan segala macam munafik deh proses untuk ya. orang kayak Benar-benar bisa bahkan lupa. sampai mati menurut gue hal yang susah deh Susah. untuk ngelupain, Ya kan? karena itu udah kayak cerita yang kita udah tulis. Kayak kata Deddy Corbuzier, kayak kita tuh dari kecil diajarin untuk selalu mengingat, bukan melupakan. Nah, itu sedap itu. Nah itu kalau untuk masalah kayak susah. Ya berarti ini kayak lu setelah itu putus, lu udah punya pacar lagi atau belum sampai Belum sih. Jadi sampai sekarang? Lagi sampai- proses recovery. Pelajaran gue udah sama dia tuh udah hampir mau setahun sih. Ya. Dan sama dia udah hampir mau setahun, dan pas abis udahan juga kayak ngobrol biasa, Iya. kayak Tapi ya tetap saling oke dukung lah, satu sama nggak lain. undangan Jadi segala macam, Berarti tapi udah kayak lu ikhlas kayak ya, gitu. Ikhlas. udah ikhlas. Cuma ya memang kenangan emang susah buat dilupain, butuh proses. nah itu. Terus pembelajaran. Iya, dari kan lo ngerasa pasti semua yang lo lalui ini ibaratnya bisa membuat lo tuh Iya. menjadi apa ya, Open lebih bisa. dewasa lah daripada sebelumnya. Saran yang bisa lo kasih ke yang lain nih, Teman-teman yang lain. ibaratnya Ya, yang masih untuk- yang untuk- masih ngejalanin hubungan tuh, yang masih ngejalanin secara protektif, curigaan, cemburuan gitu. Yang Jadi- bisa lo kasih apa? Gue sih bisa bisa ngasih saran kayak gini. Jadi jangan jadi orang yang pengen dimengerti. Oke. Pengen paling banget dimengerti. Karena emang sikap perilaku itu kan beda-beda setiap manusia. Nah, itu yang pertama. Yang keduanya, hargai pendapat Orang lain. apalagi pasangan kita sendiri. Itu yang kayak lu lalaikan selama ini mungkin ya. Mungkin itu. Terus juga keterbukaan itu penting banget. Jadi emang kata Dika tadi bilang, jadi sekecil apapun usaha lu, kalau lu nggak ngasih tahu apa yang lu lagi usahain, Ya itu bener. bakal sia-sia juga. Ya udah. Itu yang bisa gua ambil. Itu penting banget soalnya. Berarti bener nih omongan Iya, dia ya. bener banget. Terus Terus juga mengikhlaskan. Nah itu yang Itu gue yang pengen penting. tanya. Nih, gue pribadi nih, kayak kan kemarin cerita mantan gue ya tentang kayak cerita mantan yang gue yang notabene sekarang masih
masih pacaran, ya intinya kayak belum nikah nih. Untuk di titik lu kan kayak Lu belum ngerasain itu, Pak? iya menikah, ya kayak gue pengen lu pasti munafik deh untuk kayak lu anjing mantan gue udah nikah lagi gitu. Pasti lu ada rasa cemburu, mungkin ada rasa kayak itu kesal lah atau segala macam. Iya, kalau ngerasa cemburu sih enggak. Jadi ada pemikiran gua kalau sebenarnya gue lihat dia tuh nikah malah senang ke Iya. gua. Timbal baliknya senang banget karena emang mungkin dia nikah tuh sama si cowoknya ini Ya, mungkin pilihan dia Pilihan tepat dia. banget gitu. Jadi nggak menutup kemungkinan kalau dia sama gua mau jadi apa dia nanti. Nah, itu kan kayak lu mungkin udah mawas diri, udah sadar diri. Iya. Nah, yang gue tanya tuh kayak gue pasti pas di posisi kayak lu denger kalau si cewek itu nikah sama si cowok itu nih. Cewek lu nikah sama mantan lu nikah sama itu, apa nih yang lu rasain? Yang gua rasain pasti ingat masa lalu. Iya. Itu yang pokoknya lu nggak bakal bisa tidur semalaman itu. Ya karena gue gini ya, gue jujur ya kayak mantan gue dengar kayak mantan gue pacaran aja gue ngerasa anjing gitu, ibarat kayak gitu loh. Apalagi nikah nih, gitu. Gue pengen tahu aja, sharing pengalaman aja, juga untuk menonton kita juga. Gitu. Ya paling itu, jadi kita tiba-tiba aja mikir, oh iya, gue dulu sama dia kayak gini nih, gue dulu pernah banget gue berjuang sama dia gini, tapi ya mau gimana. Ya intinya dari semua hal itu nggak semuanya bisa dilupain ibaratnya gitu kan. Dan ada beberapa hal yang justru menjadi pembelajaran buat hidup lu, mungkin juga hidupnya dia atau mungkin juga orang-orang di sekeliling lu gitu kan. Betul. Ya nggak semua juga yang mau kita milikin bisa jadi milik kita. Iya. Semua udah ada Ya itu kayak tadi udah ada takdir. Kayak apaan mah takdir. Dari awal emang takdir dari Allah. harusnya kalau dari awal udah ngomongin takdir ya udah gitu. Tapi ya kita juga perlu pembahasannya ya udah. Udahlah. Ya intinya sih sayang nggak mesti harus memiliki. Iya. Ya udah, Udahlah ya udah. Terima kasih buat semuanya yang udah nonton. Kayaknya udah deh. Itu udah paling beres nih. Sayang Nggak harus memiliki. Iya. itu udah paling. Makasih buat semua yang udah nonton. Ini ngomong nih, itu udah menurut gue itu udah kata yang bener-bener pas untuk mantan sih. Iya. Masa lalu yang kayak kita udah ikhlasin lah. Ya. Ada terima Oke. kasih mantan. Siap. Ya. Makasih mantan. Bye. Bye. Terima kasih mantan.